Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video ini saya akan menjelaskan koreksi fiskal yang dapat atau harus dilakukan oleh wajib pajak mulai 2002. Ada beberapa perbedaan antara sebelum Undang-Undang HPP dengan sesudah Undang-Undang HPP. Berikut selengkap. Kenapa ada koreksi fiskal? Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan berdasarkan akuntansi dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara umum, pembukuan itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi atau standar akuntansi. Namun, ada beberapa ketentuan yang berbeda antara akuntansi dengan pajak penghasilan, sehingga perbedaan tersebut harus disikapi dengan cara adanya koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal itu menyesuaikan antara pembukuan berdasarkan standar akuntansi dengan aturan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dibuat berdasarkan kelaziman usaha, kewajaran, dan menutup loophole. Kenapa disebut menutup loophole? Karena pada dasarnya setiap wajib pajak tidak rela membayar pajak. Dan ini dibuktikan dengan definisi pajak di Undang-Undang KUP, bahwa di Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi ini pun kita bisa memahami bahwa secara umum orang itu berusaha untuk menghindari pajak. Karena itu Undang-Undang PPH dibuat untuk memagari kecenderungan wajib pajak menghindari pajak. Di antaranya cara-cara untuk menghindari pajak penghasilan itu dengan biaya yang tidak wajar, melakukan transaksi yang tidak layak. Loophole dalam perpajakan adalah celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Koreksi fiskal itu ada dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Positif dan negatif itu dilihat dari kacamata kantor pajak, yaitu jika koreksi tersebut menyebabkan pajak penghasilan bertambah, maka disebut positif. Sebaliknya, jika koreksi tersebut menyebabkan pajak penghasilan berkurang, maka itu disebut koreksi negatif. Contoh koreksi positif yaitu biaya yang dikoreksi menjadi lebih kecil. Maka karena biayanya lebih kecil, penghasilannya lebih besar. Penghasilannya lebih besar, maka pajaknya lebih besar. Contoh koreksi negatif, ya biayanya lebih besar. Biayanya lebih besar, maka penghasilannya lebih kecil, pajak penghasilannya disebut negatif. Atau dilihat dari sisi penghasilan. Koreksi positif itu kalau penghasilannya bertambah. Sedangkan kalau penghasilannya lebih kecil atau bahkan tidak ada, maka disebut koreksi negatif. Semua penghasilan yang dikenakan PPh final itu harus dilakukan koreksi negatif. Semua penghasilan yang bukan objek harus dilakukan koreksi negatif. Kenapa? Karena penghasilan final dan penghasilan bukan objek pajak tidak dihitung dalam penghitungan PPh yang dikungkung atau tidak dihitung dalam menghitung PPh badan atau PPh orang pribadi. Ada beberapa perbedaan antara sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP dengan setelah Undang-Undang HPP. Salah satu perbedaan yang cukup menonjol yaitu sejak Undang-Undang HPP, pembayaran dalam bentuk natura
itu diperbolehkan. Imbalan kerja dalam bentuk natura itu diperbolehkan, diakui secara fiskal. Sebelumnya tidak diakui. Perusahaan yang memberikan kenikmatan kepada pegawainya, maka secara fiskal pengeluaran tersebut boleh dibiayakan dan menjadi penghasilan bagi pegawai. Begitu juga dengan pemberian natura. Bagi perusahaan boleh dibiayakan dan bagi pegawai menjadi penghasil. Walaupun di PMK 66 ada batasan natura dan imbalan yang menjadi objek PP Pasal 21. Sejak COVID-19 ada 2 undang-undang yang mengubah secara signifikan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perpajakan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Bagi yang belum update, tentu ini terasa perbedaannya antara sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dengan sekarang. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja banyak yang diubah, begitu juga ditambahkan dengan perubahan yang ada di Undang-Undang HPP. Kita masuk ke contoh biaya yang dikorek. Kita mulai dari pasal 9 Undang-Undang PPH. Pasal 9 Undang-Undang PPH ini adalah pasal yang mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan atau biaya yang tidak boleh menjadi biaya. Secara real biaya tersebut ada, secara akuntansi biaya tersebut memang menjadi biaya, tetapi secara fiskal biaya tersebut harus dicoret, biaya tersebut harus dikoreksi positif. Jadi koreksi positif sini maksudnya biaya tersebut harus dikurang atau dihapuskan. Salah satunya adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Alasannya kenapa dividen tidak boleh menjadi biaya. Karena posisi dividen itu sebenarnya adalah hasil usaha yang diambil oleh pemegang saham. Jadi posisinya jauh setelah penghasilan neto. Bahkan posisi dividen itu setelah pajak penghasilan. Jadi urutannya kalau dilihat dari struktur laporan laba rugi, yang paling atas biasanya penjualan, kemudian di bawahnya itu adalah harga pokok, setelah harga pokok ada laba kotor, kemudian biasanya di bawah laba kotor biaya usaha, kemudian di bawah biaya usaha adalah penghasilan neto usaha. Di bawah penghasilan neto usaha biasanya biaya dan penghasilan luar usaha. Maka di bawahnya adalah penghasilan neto. Penghasilan neto inilah yang menjadi penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak penghasilan, baik penghasilan orang pribadi maupun penghasilan wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan sekarang PPh-nya flat. Kemudian setelah dikurangi dengan pajak penghasilan, maka hasil usaha yang dibagikan. Nah, kalau hasil usaha yang dibagikan menjadi pengurang laba kotor, maka itu akan terjadi pengulangan atau redundant, sering disebut dengan redundant atau pengulangan. Begitu terus naik terus sehingga tidak ada akhirnya. Yang kedua, biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini juga dikoreksi positif ya. Kenapa tidak boleh? Ya karena seharusnya atau kewajibannya biaya untuk kepentingan pribadi itu harus diambil dari hasil usaha atau dividen. Dari dividen baru uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga posisinya sama seperti dividen ya, pengulangan. Secara filosofi kepentingan pribadi itu harus dari sisa hasil usaha. Jadi benar-benar yang diambil terakhir dari usaha tersebut atau yang benar-benar diambil dari dividen atau private. Yang selanjutnya, biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk
untuk perusahaan di bidang keuangan, BPJS, pertambangan, kehutanan, dan pengolahan dengan syarat tertentu ini pun ya. Artinya wajib pajak tersebut, wajib pajak keuangan, pertambangan, kehutanan, pengolahan limbah, pembentukan cadangannya pun diatur tersendiri, berbeda dengan akuntansi. Undang-undang PPH menentukan lain, diatur di PMK biasa. Pembentukan dana cadangan itu harus dikoreksi pos. Alasannya karena dana cadangan itu adalah belum terjadi. Sedangkan yang diatur di Undang-Undang HPP adalah biaya dan penghasilan yang benar-benar sudah ada realisasi, atau biasa disebut dengan prinsip realisasi. Yang keluar dari prinsip realisasi adalah kurs valuta asing. Kalau kurs valuta asing memang menganut prinsip mark to market, tidak berdasarkan prinsip realisasi. Biaya selanjutnya adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ini juga dikoreksi positif. Premi yang diterima oleh asuransi sudah dikenai pajak, sehingga klaim asuransi tidak dikenai pajak. Jadi, kenapa dikoreksi positif? Supaya penghasilan yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang disebut dengan premi, si preminya itu sudah dikenakan PPH. Jadi, pada saat diterima perusahaan asuransi, preminya itu sudah dikenakan pajak. Karena sudah dikenakan pajak, maka pada saat klaim asuransi tidak dikenakan pajak lagi. Ini adalah kebalikan dari iuran dana pensiun. Kalau iuran dana pensiun sebaliknya, belum dikenakan PPH, dikenakan PPH-nya pada saat keluar dari lembaga dana pensiun atau pada saat pensiunan dibayarkan ke peserta pensiun. Biaya selanjutnya yang harus dikoreksi positif adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Alasannya bahwa jumlah yang melebihi kewajaran itu dianggap dividen. Karena di sini pemberiannya kepada pemegang saham. Maka walaupun transaksi tersebut benar-benar terjadi, tetapi karena imbalannya atau pembayarannya melebihi kewajaran, maka kelebihannya atau di atas kewajarannya itu dianggap sebagai, atau dalam bahasa lain ini tidak seharusnya. Jadi antara perusahaan dengan pemegang saham itu kan memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang memiliki hubungan istimewa antara pemberi dan penerima harus didudukan dalam harga yang wajar, harga yang seharusnya. Dan ini bagian domain dari transfer pricing atau domain dari pasal 18. Pasal 18 itu kewenangan Menteri Keuangan untuk menghitung ulang pajak penghasilan. Biaya selanjutnya yang harus dikoreksi positif adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Pasal 4 ayat 3 itu adalah pasal yang mengatur penghasilan bukan objek, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf. Pasal 6 itu mengatur biaya yang dapat dibiayakan atau biaya menurut pajak penghasilan, diatur di pasal 6. Pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pengeluaran ini harus dikoreksi positif karena prinsip taxable deductible. Di satu sisi dikenakan pajak, maka di sisi lain menjadi biaya. Di sisi lain bukan penghasilan, maka di sisi lain bukan biaya. Selanjutnya, pengeluaran yang harus dikoreksi positif adalah pajak penghasilan. Kenapa pajak penghasilan tidak boleh menjadi pengurang? Ya karena penghitungan laba rugi di pajak
tujuannya itu untuk menghitung pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan menjadi biaya, berarti naik lagi ke atas, maka disebut redundant atau pengulangan. Kalau pengulangan nanti naik lagi ke atas, turun lagi, naik lagi, ya terus saja muter seperti itu, tidak ada berhenti. Makanya pajak penghasilan harus dikoreksi positif supaya tidak terjadi redundant. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya juga harus dikoreksi positif. Sama seperti dividen ya. Jadi semua pengeluaran pribadi harus dikoreksi positif. Ya karena kalau menurut pasal 6 ayat 1 ini bukan 3M ya. Jadi pengeluaran pribadi itu bukan 3M atau tidak ada hubungannya dengan penghasilan yang kita perjuangkan atau kita usahakan. Jadi pengeluaran pribadi itu bukan 3. Pengeluaran selanjutnya yang harus dikoreksi positif adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Persekutuan komanditer atau CP sebenarnya ada dua. Ada yang modalnya terbagi atas saham, ada yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang modalnya terbagi atas saham, perlakuan perpajakannya sama dengan perseroan terbatas atau PT. Sedangkan perseroan komanditer atau CP yang modalnya tidak terbagi atas saham, perlakuan perpajakannya sama seperti firma. Firma itu tidak ada saham. Antara firma dengan pendiri firma atau pemodal firma itu disebutnya transparan. Transparan antara firma dengan pemilik firma itu satu kesatuan. Dua entitas tetapi dianggap satu. Dua entitas tapi dianggap satu, berarti pemajakannya satu kali saja. Di Indonesia pemajakannya memilih di firma atau di CP. Sehingga pada saat dari CP ke orang pribadi atau ke pemilik CP tidak lagi dikenakan pajak. Makanya riba itu bukan objek pajak penghasilan dan juga bukan biaya. Gaji yang dibayarkan kepada pemegang firma, kepada pemilik firma atau pemilik perseroan komanditer itu dianggap riba atau dianggap pengambilan modal. Aturan ini secara teori disebut non-transparent approach. Non-transparent approach itu pajak penghasilan dikenakan di tingkat corporate. Nanti di tingkat individunya tidak dikenakan lagi. Cukup sekali. Dan ini hanya berlaku untuk firma, persekutuan atau CP. Dalam bahasa lain, firma atau CP itu dianggap bukan badan hukum. Karena bukan badan hukum, maka secara hukum satu kesatuan antara firma dengan si pemilik firma. Sehingga tanggung jawab pemilik firma itu tidak terbatas. Semua menjadi beban si pemilik atau persero ya, disebutnya persero. Tanggung jawab persero kepada perseroan komanditer tidak terbatas karena menjadi satu kesatuan. Berbeda dengan PT. Kalau PT kewajibannya terbatas kepada saham yang disetorkan ke PT. Biaya lain yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Maksudnya supaya wajib pajak patuh, mendorong wajib pajak untuk lebih patuh kepada pajak, sehingga atas pengeluaran tersebut harus dikoreksi positif. Pengeluaran lain yang harus dilakukan penyesuaian adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan harus dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana diatur di pasal 11 dan pasal 11A. Pembiayaan melalui penyusutan dan amortisasi bisa koreksi positif, bisa koreksi negatif. Tergantung penggunaan metode yang dilakukan di akuntansi dan yang digunakan di Undang-Undang PPH. Mengalokasikan biaya sesuai dengan manfaat. Jadi penyusutan itu adalah mengalokasikan biaya sesuai dengan manfaat. Penyusutan aset tetap merupakan bentuk
untuk penerapan prinsip akuntansi pengakuan biaya atau expense recognition, yaitu biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Cara penyusutan seperti itu ya, tetapi alasan dikoreksinya bisa karena perbedaan metode penghitungan antara akuntansi dan fiskal. Jadi koreksinya bisa koreksi positif dan bisa koreksi negatif. Kalau tidak mau dikoreksi lagi atau kalau tidak mau menghitung dua kali, sebaiknya wajib pajak ikut saja ketentuan Undang-Undang PPh supaya pada akhir tahun tidak perlu lagi menghitung dua kali sutan. Selanjutnya adalah biaya yang dulunya dikoreksi. Dulunya harus dikoreksi positif, sekarang tidak lagi dikoreksi. Ini terjadi karena adanya Undang-Undang HPP. Di Undang-Undang HPP, imbalan dalam bentuk natura dan imbalan kenikmatan itu diperbolehkan. Dulu, sebelum Undang-Undang HPP, imbalan natura itu tidak boleh, harus dikoreksi positif. Sekarang menjadi boleh. Apa saja yang dulunya dikoreksi positif, sekarang tidak dikoreksi positif, di antaranya adalah imbalan, natura, dan kenikmatan berupa pembelian tiket pulang pergi dalam rangka pulang pegawai ke home base bagi pemberi kerja yang menerapkan sistem roster di pertambangan. Kemudian biaya perjalanan dinas termasuk di dalamnya uang makan, biaya penginapan, biaya trans. Selanjutnya, reimbursement pengobatan karyawan. Ada lagi biaya family gathering dan internalisasi corporate value atau sering disebut dengan ICP. Selanjutnya, biaya yang sekarang boleh adalah fasilitas kesehatan berupa pembayaran rumah sakit untuk pegawai yang melahirkan. Lanjut, imbalan natura dan kenikmatan yang boleh adalah PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Dulunya, kalau ditanggung itu tidak boleh menjadi biaya, tetapi kalau ditunjang boleh dibiayakan. Jadi sebelum Undang-Undang HPP ada dua metode di PPh pasal 21, ada yang ditanggung dan ditunjang. Kalau ditanggung tidak boleh dibiayakan dan bukan penghasilan bagi pegawainya. Tetapi sejak Undang-Undang HPP pasca PMK 66, baik yang ditanggung perusahaan maupun yang ditunjang perusahaan, semuanya boleh dibiayakan dan menjadi penghasilan bagi pegawai. Imbalan natura dan imbalan kenikmatan lainnya yang boleh dibiayakan oleh perusahaan adalah bingkisan hari raya untuk pegawai. Ini tidak ada batasannya ya dari sisi nilai. Kemudian bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan untuk pegawai. Ini ada pembatasan di sisi objek PPh pasal 21, tetapi di sisi perusahaan dibiayakannya tidak ada pembatas. Jadi yang lampiran PMK itu maksudnya adalah batasan-batasan yang menjadi objek PPh pasal 21. Tetapi dari sisi perusahaan tidak ada batasannya. Jadi semuanya boleh dibiayakan. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Selanjutnya fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Artinya pasca PMK 66 pun olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif tetap tidak boleh dibiayakan, tetap wajib dikoreksi positif. Selanjutnya adalah biaya fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Biaya selanjutnya yang boleh adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Biaya selanjutnya yang boleh adalah fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Selanjutnya adalah fasilitas peribadatan, antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Nah, dulu pengeluaran untuk peribadatan itu tidak boleh karena dianggap tidak ada hubungan. Dulu pernah diatur seperti itu. Jadi kalau dulu pengeluaran untuk masjid atau fasilitas peribadatan lainnya itu akan dikoreksi oleh pemeriksa pajak karena bukan tiga. Kalau sekarang boleh. Selanjutnya biaya yang harus dikoreksi adalah biaya entertain. Biaya entertain itu
pada prinsipnya tidak boleh dianggap tidak ada 3M, dia harus dikoreksi positif, kecuali jika ada daftar nominatif dan menjadi lampiran SPT. Jika tidak ada lampiran SPT, maka harus dikoreksi positif. Dan nilainya pun harus sama seperti di Dapnom. Jadi kalau di Dapnomnya ada 10.000 rupiah, itu maka biaya entertain yang boleh dibiayakan juga 10.000. Kalau di biaya entertainnya 100 juta, maka di daftar nominatifnya pun harus 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya yang tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi positif adalah potongan penjualan atau retur penjualan dengan metode penyisihan. Artinya karena metode penyisihan ini kan menyalahi prinsip realisasi, jadi harus dikoreksi positif karena belum ada realisasi. Selanjutnya adalah biaya yang sampai sekarang saya menempatkannya sebagai gray area, yaitu biaya penyusutan HP, pulsa HP, penyusutan kendaraan yang diperuntukkan pegawai, dan biaya pemeliharaan. Sejak keluarnya PMK 66, kantor pusat menyebutkannya boleh dibiayakan 100%. Namun, Kep Dirjen yang mengatur bahwa koreksi 50% dari penyusutan HP, pulsa, penyusutan kendaraan, dan pemeliharaan kendaraan, yaitu Kep 220 sampai dengan sekarang belum cabut Kep Dirjennya. Aturannya masih ada, namun DJP mengatakan boleh dibiayakan 100% berdasarkan prinsip superior derajat legi inferior. Biaya selanjutnya adalah bonus pegawai yang diambil dari return earning. Ya, karena return earning ini kan bagian dari laba neto setelah pajak. Jadi kalau dibiayakan lagi ya nanti redundant ya. Sama seperti dividen, sama seperti kepentingan pribadi. Selanjutnya persediaan yang dihitung dengan metode selain rata-rata dan FIFO. Metode penghitungan persediaan di Undang-Undang PPH hanya ada dua, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Selain kedua metode ini tidak diperbolehkan. Sehingga jika ada metode selain dua itu pasti harus ada koreksi, baik koreksi positif maupun begitu juga dengan metode penyusutan ya. Kalau metode penyusutannya berbeda antara yang di akuntansi dengan yang di Undang-Undang PPH, pasti ada koreksinya, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Ya, karena pajak mengatur sendiri cara menghitung penyusutan dan amortisasi, yaitu yang diatur di pasal 11 dan pasal 11A. Pasal 11 itu penyusutan, pasal 11A amortisasi. Selanjutnya biaya untuk mendapatkan penghasilan final dan biaya untuk mendapatkan penghasilan bukan objek. Penghasilan yang bukan objek diatur di pasal 4 ayat 3. Sedangkan penghasilan yang dikenai final diatur di pasal 4 ayat 2. Kedua-duanya harus dikoreksi positif. Alasannya karena beda kamar. Sebenarnya yang benar wajib pajak harus bisa membedakan mana biaya yang terkait dengan final dan mana biaya yang terkait dengan bukan objek. Contoh di sini kita tampilkan ada 3 penghasilan ya, yaitu penghasilannya digunggung, penghasilan final, dan bukan objek. Dan biayanya pun kita pisahkan ya, biaya yang terkait dengan PPh final dan biaya yang terkait dengan penghasilan bukan objek. Namun demikian, bisa jadi kita tidak bisa membedakan mana biaya yang terkait final, mana biaya yang terkait dengan bukan objek. Jika kita tidak bisa membedakan secara tegas mana biaya tersebut, maka kita bisa menggunakan dengan metode proporsional. Yang boleh dibiayakan itu adalah berdasarkan proporsi penghasilan. Penghasilannya digunggung itu 1.000 dan total penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak adalah 1.900. Sehingga
yang boleh menjadi biaya yang digunggung adalah 1000 per 1900 kali 1250. Selanjutnya adalah koreksi negatif karena penghasilan yang dikenai final dan penghasilan tetapi bukan objek pajak. Karena itu harus dikoreksi negatif. Alasannya karena beda kamar. Contohnya adalah penghasilan sewa tanah dan bangunan. Penghasilan jual tanah dan bangunan. Penghasilan jual tanah dan bangunan dikenakan final. Selanjutnya bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dan bunga obligasi dikenakan final. Diskonto surat perbendaharaan negara dikenakan final, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa dikenakan final, penghasilan jasa konstruksi dikenakan final, hadiah undian dikenakan final, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan bukan hibah juga bukan, warisan juga bukan objek. Terakhir, bagian dari biaya yang tidak sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPH. Pasal 6 mengatur tentang biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Contoh biaya yang tidak sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPH adalah biaya bunga pinjaman yang penggunaan pinjaman tersebut untuk investasi saham, yaitu tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Selanjutnya, biaya bunga pinjaman yang uang pinjamannya digunakan oleh entitas lain. Jadi yang pinjam siapa, yang pakai pinjaman siapa. Maka yang pinjam itu tidak boleh membiayakan bunganya. Yang boleh membiayakan bunganya adalah entitas yang menggunakan pinjam. Lanjut, penelitian yang dilakukan di luar negeri. Ini juga berselisih dengan pasal 6 ayat 1 huruf F. Karena di huruf F disebutkan bahwa penelitian itu harus dilakukan di dalam negeri. Kalau tetap dilakukan di luar negeri, maka tidak boleh dibiayakan. Selanjutnya, biaya promosi tetapi sifatnya sumbangan. Contoh ini disebutkan di bagian penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Contoh lagi, biaya yang harus dikoreksi positif adalah pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, seperti sewa untuk 3 tahun. Ini berdasarkan prinsip accrual ya. Jadi kalau biayanya untuk 3 tahun, maka yang dibiayakan itu adalah yang untuk 1 tahun. Tahun kedua ya besok tahun depannya lagi, tahun ketiga tahun depannya lagi. Jadi sesuai prinsip accrual harus dibiayakan 3 tahun. Kalau memang pembayaran di mukanya untuk sewa 3 tahun. Demikian contoh biaya-biaya yang harus dikoreksi, baik dikoreksi positif maupun dikoreksi negatif mulai tahun pajak 2002. Terima kasih.